Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Purnamasari. Saya dari UPTD SD Negeri 10 Uluh Mahwam, CGP Angkatan 11, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Berikut adalah aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could have chosen anyone, but I choose you. Hop back in your car, top down. There's no stopping us, cause we own this town. Never knew I could have such fun. Never thinking you would be my number one. My tongue, never thinking you would be my number one. Jump in your car and we drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could've chosen anyone, but I choose you. I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ibu Materi, Ibu Rinda Purnamasari SPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta diskusi. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita telah diberi nikmat kesehatan dan keselamatan untuk berkumpul di sekolah kita ini. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya akan membacakan tertib acara. Yang pertama itu pembukaan yang akan dibawakan oleh saya, Tuti SE. Lalu yang kedua kita akan ada doa yang akan dibawakan oleh Bapak Kurniawan SPD. Lalu yang ketiga kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Dan yang keempat ialah ujian dan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif pada rekan-rekan guru di lingkungan SDN 10 Uluh Mahwam oleh Ibu Rinda Purnamasari SPD. Lalu yang kelima ada penutup. Baiklah, kita akan masuk kegiatan yang kedua, yaitu doa yang akan dibacakan oleh Bapak Kurniawan. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih moderator atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, untuk mengambil hikmah dalam kegiatan acara kita pada sore hari ini,
kita akan berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang nantinya kita harapkan bisa terrealisasi dengan baik sesuai dengan harapan. Baik, pada sore hari ini saya akan membawakan doa menurut ajaran agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Shalli wa tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi alayhi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. اللهم أنجل رحمة وسعة ونعمة والتوفيق والهداية والإيمان والتقوى علينا خصوصا يا الله، خصوصا يا الله على جماعة الكرسي برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل دعانا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واعف عنا يا كريم برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Kurniawan karena telah membawakan doa pada siang hari ini. Lalu kita akan masuk kegiatan selanjutnya, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Baiklah, kegiatan selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tapi sebelumnya Bapak dan Ibu peserta diskusi dimohon untuk berdiri. Baiklah, kepada Bapak dan Ibu peserta diskusi dipersilahkan untuk duduk kembali. Lalu kita akan masuk untuk kegiatan selanjutnya,
penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif pada rekan-rekan guru di lingkungan SD Negeri 10 Ulu Mahwam oleh Ibu Rinda Purnamasari SPD. Kepada Ibu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan saya untuk mempresentasikan hasil atau mendiskusikan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Pada Bapak dan Ibu sekalian, apakah masih semangat pada siang hari ini? Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang pada siang hari ini di forum diskusi pada siang hari ini masih memberikan waktunya untuk mendengarkan saya atau untuk mendiskusikan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baiklah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di forum diskusi pada siang hari ini. Baiklah, yang terhormat kepada Bapak, Ibu dan rekan kerja pada siang hari ini. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan yaitu hasil dari menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik, selanjutnya yaitu di sini adalah untuk menyampaikan yang pertama yaitu tentang konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar yaitu yang biasa yang sudah kita lakukan untuk mempelajarinya. Dan yang kedua yaitu adalah disiplin positif. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Siapa yang tahu Bapak ataupun Ibu? Mari Ibu, saya minta tolong kepada Ibu IPA. Apa itu disiplin, Ibu? Disiplin itu, Bu, sesuatu yang harus kita ikuti, yang membuat kita merasa tidak nyaman. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan yang mana untuk Ibu IPA? Disiplin positif sudah dijelaskan. Apa itu disiplin positif? Yaitu adalah itu berdasarkan dari karakter kita. Bagaimana cara kita memiliki waktu, bagaimana cara kita untuk membuat diri kita menjadi disiplin. Itu adalah hari dari karakteristik kita dari dalam diri kita. Baik, selanjutnya yaitu adalah nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, baru motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Baik, untuk pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiveriasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk itu profil pelajar Pancasila, ada beberapa profil pelajar Pancasila, yaitu saya minta kepada Ibu Diah untuk membacakannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, kepada Ibu pemateri. Adapun 6 dimensi pada profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Dan yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Ibu Dia. Beri tepuk tangannya dulu, beri aplaus kepada Ibu Dia. Oke, selanjutnya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol.
Yang pertama adalah ilusi guru dalam mengontrol murid. Ilusi guru berarti cara kita sebagai guru, bagaimana cara kita menghadapi murid, mengontrol murid dalam mengatasi masalah seperti mereka telat atau terlambat untuk datang ke sekolah. Baik, yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif yang kita lakukan, apakah sudah kita laksanakan di dalam sekolah? Dan apakah sudah sangat bermanfaat dengan adanya penguatan positif? Baru selanjutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Untuk miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini apakah ini termasuk sebagai miskonsepsi teori kontrol yang sangat pas tidak, Ibu Ina? Menurut saya, ilusi guru mengontrol murid ya Bu ya? Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter ini, saya rasa saya kurang setuju Bu. Alasannya karena kalau guru saja yang mengontrol, sudah jelas murid itu susah untuk diajak diskusi Bu. Jadi harus sama-sama saling mengontrol, baik guru maupun murid. Jadi saling kerjasama atau saling berkontribusi. Terima kasih atas sarannya Ibu Ina. Beri tepuk tangan atau berikan aplaus kepada Ibu Ina. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Apakah kita sebagai seorang manusia atau sebagai rekan guru berhak memaksa murid untuk melakukan sesuatu? Bapak Ibu, jawabannya? Bapak Awan. Baik, selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Menurut Bapak dan Ibu guru pada siang hari ini, apakah kita sebagai seorang guru dan pendidik perlu kita memaksa dalam mendidik seorang siswa? Ya, kepada Pak Kurniawan, saya persilakan. Terima kasih Bu Materi. Di sini yang ingin saya klarifikasi terhadap miskonsepsi tentang teori kontrol ini, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita sebagai seorang pendidik di dalam satu instansi di dunia pendidikan ini, kalau dikatakan untuk memaksa, saya rasa sudah tidak lazim lagi Bapak Ibu ya semuanya. Jadi tidak ada di dalam dunia pendidikan pada pendidikan berkarakter di zaman era modernisasi sekarang ini, tidak ada lagi yang sifatnya memaksa. Jadi sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan karakter mereka masing-masing, sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara yang seharusnya memerdekakan para peserta didik atau murid-murid kita. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Kurniawan. Beri aplaus kepada Bapak Kurniawan yang telah memberikan sarannya, yaitu tentang ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Menurut saya, ya sebagai seorang pendidik, kita tidak perlu memaksa siswa lagi. Karena di kurikulum Merdeka kita mengajarkan kita harus menuntun siswa, bukan untuk memaksa siswa, bukan untuk menuntut siswa. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Baik, di sini saya ingin kepada Bapak Tono untuk membacakan yang bagian kotak pertama. Stimulus respon tentang dunia. Realitas kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang dan atau kalah. Terima kasih Pak Tono. Selanjutnya yaitu tentang teori kontrol tentang dunia, kepada Ibu Aisyah. Saya minta tolong kepada Ibu Aisyah untuk membacakan. Realitas atau kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda.
Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Terima kasih Bu Aisyah. Baik, mengubah paradigma, stimulus respon kepada teori kontrol, yaitu ada tentang dunia dan ada tentang kontrol tentang dunia. Di sini yang pertama realitas, yaitu kebutuhan kita bersama. Berarti bagaimana realitas kebutuhan kita dalam sehari-harinya. Nah, selanjutnya yaitu realitas kebutuhan kita yang berbeda. Nah, di sini untuk stimulus respon dan teori kontrol, kebutuhan yang berbeda seperti ini. Menurut pendapat saya Bapak Ibu, kebutuhan yang saya alami dengan kebutuhan yang Ibu dia alami itu pasti tidak sama. Ya kan Bapak Ibu? Nah, seperti selera makanan saja tidak sama. Ibu dia sukanya burger, saya sukanya makanan seperti roti. Itu sudah memiliki suatu perbedaan. Dari situ saja kita sudah berbeda. Baik. Untuk selanjutnya yaitu adalah yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi organisasi. Yang pertama yaitu profil belajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kalau untuk kalimat profil pelajar Pancasila ini selalu kita tekankan untuk di kurikulum Merdeka Belajar. Ya kan Bapak Ibu? Ya. Baik, selanjutnya yaitu untuk Primary Years Program atau VIV, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kita di sini harus memiliki semua skill seperti ini. Mengapa? Karena kita sebagai seorang guru itu adalah kita dicontoh, ya kan? Dicontoh oleh siswa dan siswi kita. Selanjutnya yaitu adalah keterampilan hidup. Keterampilan hidup yaitu dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, tidak memberikan yang terbaik dari diri. Tidak merendahkan orang lain, kita tidak boleh melecehkan ataupun menghina orang lain. Apabila kita masih diberikan yang rezeki yang bagus seperti itu, kita tidak boleh merendahkan orang lain. Baik, ini adalah dokumentasi saya budaya positif di sekolah kita, yaitu UPTD SD Negeri 10 Uloh Mahwam. Yang pertama yaitu pembelajaran untuk foto kelas 1, yaitu tentang mengukur alat imbang atau berat, yaitu kami menggunakan alat sederhana, yaitu menggunakan gantungan baju dan plastik atoy. Baru yang kedua yaitu adalah masa orientasi, yaitu yang kami adakan waktu penerimaan siswa baru. Dan selanjutnya itu adalah gambar bergotong royong. Di sini kita selalu bergotong royong dalam membersihkan taman. Baik, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Baik, untuk 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama adalah bertahan hidup. Bagaimana cara kita bertahan hidup? Yaitu seperti makanan. Apakah kalau kita tidak makan, kita bisa bertahan hidup, Bapak dan Ibu? Tidak. Makanya kita di sini dalam bertahan hidup yang pertama adalah makanan yang utama. Baru setelah itu adalah pakaian. Kalau kita tidak mungkin pakaian itu tidak berarti kan Bapak Ibu. Pasti kita harus ada pakaian, tempat tinggal pastinya, keamanan dan juga kesehatan. Ini adalah yang paling penting karena tidak bisa diperjualbelikan menurut pendapat saya Bapak Ibu.
Baru yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, bagaimana cara diperdulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Kerjasama tidak perlu jauh-jauh. Pada siang hari ini, Bapak dan Ibu guru rekan kerja saya mau bekerja sama kepada saya pada hari ini. Saya sangat senang dan sangat luar biasa. Tepuk tangan kepada Bapak Ibu. Terima kasih. Ini adalah bentuk kasih sayang dan rasa diterima. Baik, selanjutnya yaitu adalah penguasaan. Penguasaan di sini adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya yaitu adalah kebebasan, yang mana kebebasan yaitu adalah adanya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya yaitu adalah kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Baik, selanjutnya yaitu adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yaitu adalah yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Motivasi intrinsiknya yaitu untuk mendapatkan imbalan, penghargaan diri orang lain. Untuk motivasi intrinsiknya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Baik, di sini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Di sini saya mau meminta kepada Ibu Tina. Ayo kepada Ibu Tina untuk membacakan daerah hukuman. Baik, terima kasih Ibu yang sudah memberikan saya waktu untuk membaca. Yang pertama yaitu ada hukuman. Hukuman terdiri dari tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, dan berupa hukuman fisik atau psikis. Terima kasih Ibu Tina. Hukuman yaitu tidak terencana, tidak tiba-tiba murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi, tiba-tiba kita kasih hukuman. Contoh seperti dia selama sekolah, setelah datang ke sekolah kita memberikan hukuman. Kamu push up 50 kali. Apakah itu pantas kita lakukan sebagai seorang guru kepada siswa? Tidak. Kenapa? Karena itu adalah sebagai penganiayaan. Selanjutnya yaitu adalah konsekuensi. Konsekuensi yaitu adalah harus terencana, di mana kita harus mensepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Baik, selanjutnya yaitu adalah restitusi, yaitu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi tersendiri. Baik, di antara 5 posisi kontrol guru yaitu adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, manajer. Menurut Ibu Ipah, mana posisi kontrol yang tepat Ibu? Berdasarkan apa yang saya pelajari selama ini, yang paling tepat adalah sebagai manajer. Tapi pada kenyataannya kita sering mempraktekkan sebagai penghukum. Nah, jadi itu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ipa, berikan aplaus. Sepertinya sama pendapat saya dengan Ibu Ipa, yaitu adalah posisi kontrolnya yaitu adalah manajer. Kenapa? Karena kita sebagai seorang guru kita harus pandai mengapakan membimbing siswa, bukan adalah seperti penghukum. Kalau pada zaman dulu itu lebih penghukum. Telat push up 50 kali. Kalau tidak mengerjakan PR, langsung kita suruh misalnya keliling lapangan 3 kali, seperti itu. Baik, untuk contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, kasus yang pertama yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam. Apakah ini benar sebagai penghukum, Bapak Ibu? Benar. Yang kedua, berapa kali
kali ibu dan bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Ini apa, bapak ibu? Membuat merasa bersalah. Baik, selanjutnya yaitu adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini adalah bersifat manajer. Lanjut, sebelum kita melanjutkan, Bapak Ibu, di sini saya memiliki speaking terlebih dahulu supaya Bapak dan Ibu tidak mengantuk karena waktunya sudah jam siang. Ya, berdiri dulu pada Bapak dan Ibu semuanya, ikuti goyangnya. Posisi kontrol apakah itu? Tadi kita sudah belajar, Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol kan Bapak Ibu? Apa saja tadi Bapak Ibu? Baik, terima kasih kepada Ibu pemateri. Tadi kita sudah belajar tentang posisi kontrol. Yang pertama tadi penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Seperti itu Ibu. Terima kasih Bu Dia. Di antara 5 yang disebutkan oleh Bu Dia, yaitu di sini ada pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Maka ini termasuk bagian posisi kontrol apa, Pak Kurniawan? Ya, menurut saya dengan kalimat seperti ini nih, posisi kontrolnya membuat rasa bersalah. Terima kasih Pak. Benar kan Bapak Ibu? Benar tidak? Saya
saya kecewa sekali dengan kamu. Maka ini adalah posisi kontrol merasa bersalah. Selanjutnya yaitu adalah kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini termasuk posisi kontrol apa, Bapak Ibu? Ayo. Menurut saya penghukum, Bu. Iya, bagus Bapak. Ibu Ina ya. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ada posisi yaitu kontrol penghukum. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira ini dalam posisi apa, Bapak Ibu? Manajer. Iya, ini adalah posisi manajer. Seharusnya kita sebagai seorang guru seperti ini, Bu. Kita rencanakan, kita selesaikan tentang masalah ini. Baik, selanjutnya yaitu ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Biasanya kalau bahasa ini seperti apa? Posisi kontrolnya yang menganut yang mana Bapak Ibu? Posisinya yang mana? Iya, sebagai teman. Lanjut, yaitu adalah kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini termasuk posisi kontrol apa Bapak Ibu? Iya, sebagai pemantau. Karena apa? Karena dia sudah memantau siswanya atau siswinya, yaitu tentang nilainya selama tidak mengerjakan tugas. Baik, ini adalah video dari posisi kontrol. 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu.
Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Itu tadi adalah video dari 5 posisi kontrol. Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jawabannya yaitu adalah pembentukan keyakinan kelas, yaitu adalah bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Selanjutnya yaitu semoga warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Selanjutnya yaitu masuk ke segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahap segitiga restitusi yaitu ada menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Selanjutnya yaitu adalah menstabilkan identitas berdasarkan prinsip
berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yaitu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin cari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya yaitu adalah masuk ke validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, yang mana kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Menanyakan keyakinan, yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, yaitu apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Baik, terima kasih Bapak Guru hebat pada siang hari ini atas waktu yang diberikan kepada saya, kepada rekan guru di forum diskusi ini. Saya Rinda Purnamasari mengucapkan ribuan terima kasih dan ribuan maaf apabila ada kesalahan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.